Wilujeng rawuh di channel ini, dulurku kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Gusti Allah, diberi ketenangan batin, panjang umur, rejeki lancar, dan hati yang lapang. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, kulo ajak panjenengan semua untuk sejenak mendoakan diri dan keluarga. Semoga kita dijauhkan dari bala, diparingi kesehatan, dan tetap berada di jalan yang diridhau. Amin. Dulurku, pernahkah sampean bertemu dengan orang yang lahir di weton pon? Meski wajahnya tampak tenang, hatinya sering gelisah. Meski hidupnya terlihat biasa saja, ternyata batinnya seperti bergejolak. Ada sesuatu yang tidak pernah mudah ia kendalikan, perasaan yang sulit diam, pikiran yang terus berputar, seakan ada beban yang tidak kasat mata menempel pada dirinya. Lalu, kenapa orang yang lahir pon sering disebut sebagai pribadi yang sulit tenang? Apakah karena takdir, kutukan, atau justru ada rahasia besar yang diwariskan leluhur? Nah, sebelum kita bongkar misteri ini, monggo dulurku, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini biar kita semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna untuk sampean kabeh. Tuliskan juga sholawat, doa, atau komentar asal kota panjenengan di kolom komentar. Supaya kita bisa saling kenal, nyawiji, dan menguatkan doa-doa satu sama lain. Topik kita kali ini akan membahas rahasia besar di balik weton pon. Konon, orang lahir pon membawa energi yang unik, energi yang membuat hidupnya penuh dinamika. Jarang sekali orang pon benar-benar bisa duduk diam tanpa ada hal yang mengganggu hatinya. Di balik keresahan itu, ada makna mistis yang dalam. Weton pon disebut punya kaitan erat dengan pergerakan alam, angka-angka sakral Jawa, dan sifat dasar manusia yang sulit menemukan kepuasan sejati. Mari kita kupas satu persatu, dalam 5 bagian utama yang akan membuka tabir mengapa orang pon seringkali sulit merasa tenang. 1. Energi angka dan hari pon. Dalam perhitungan Jawa, setiap weton punya nilai angka yang menentukan karakter dan energi seseorang. Pon sendiri membawa bobot angka yang cukup besar. Dalam primbon, angka ini sering dihubungkan dengan energi yang berat, penuh tanggung jawab, namun juga penuh gelora batin. Orang yang lahir pon ibarat memikul sebuah beban sejak lahir, bukan beban yang harus ditakuti, tapi sebuah amanah yang membuat mereka tidak pernah bisa benar-benar diam. Dulurku, bayangkan sungai yang permukaannya tenang, mengalir perlahan, memantulkan sinar matahari sore yang keemasan. Tapi, siapa sangka di bawah permukaan itu, ada arus deras yang bisa menyeret apapun yang lengah. Begitulah batin orang pon. Di luar, mereka bisa tampak kalem, wajar, bahkan kadang terlihat tak ada masalah. Namun di dalam, ada pergerakan batin yang liar, ada arus kegelisahan yang membuat mereka terus berpikir, terus merasa ada sesuatu yang belum selesai. Pon sering dikaitkan dengan hari-hari yang membawa kesan, wibawa, atau berat. Orang pon cenderung punya aura yang disegani, meski kadang tanpa mereka sadari. Kehadirannya bisa membuat orang lain merasa sungkan. Tapi justru karena itulah, orang pon sering merasa tidak bebas. Aura wibawa itu membuat mereka terbebani oleh harapan orang lain. Ia harus tampil tenang, padahal hatinya gelisah. Ia harus terlihat kuat, padahal dalam dirinya ada arus yang tak pernah berhenti bergerak. Kondisi ini membuat orang pon sering sulit tidur nyenyak. Banyak dari mereka yang mengaku pikirannya terus berjalan, meski tubuh sudah rebah di ranjang. Ada saja yang dipikirkan, masalah keluarga, pekerjaan, masa depan, bahkan hal-hal sepele yang bagi orang lain mungkin tak penting. Inilah energi angka yang dimaksud, energi yang membuat orang pon selalu berjalan, meski tubuhnya diam. Seorang sesepuh Jawa pernah berkata, "Wong pon iku kaya geni, gampang murup, nanging kudu ieso kendali." Api bisa membawa cahaya, tapi bisa juga membakar. Energi angka pon memang kuat, tapi kalau tidak diarahkan, ia justru bisa membuat hidupnya penuh resah dan letih. Karena itu, leluhur mengajarkan bahwa orang pon harus banyak melatih kesabaran, menata batin lewat doa, meditasi, atau tirakat, agar energi berat itu bisa berubah menjadi kekuatan yang bermanfaat, bukan beban yang membuat hidupnya sulit tenang. 2. Rasa ingin tahu yang tak pernah usai. Salah satu ciri paling kentara dari orang yang lahir pon
adalah pikirannya yang tak pernah berhenti bekerja. Ia seperti mesin yang terus berputar siang dan malam. Hatinya jarang bisa benar-benar diam, karena selalu ada hal baru yang ingin ia tahu, ingin ia pelajari, ingin ia pahami. Rasa ingin tahunya luar biasa besar, seolah-olah hidup ini adalah teka-teki yang harus dipecahkan sampai ke akar-akarnya. Dulurku, bayangkan seorang pengembara yang baru saja sampai di sebuah desa asing. Alih-alih beristirahat setelah perjalanan panjang, ia langsung ingin tahu jalan-jalan kecil di desa itu, siapa yang tinggal di rumah pertama, apa yang dijual di warung sudut jalan, bagaimana suara gamelan di pendopo saat malam tiba. Ia tidak puas hanya duduk dan menikmati suasana. Ia harus tahu. Ia harus melihat dengan mata kepala sendiri. Begitulah hati orang Pon, tidak bisa hanya diam, selalu ada dorongan untuk mencari lebih jauh. Namun, rasa ingin tahu yang besar ini sering menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menjadikan orang Pon pribadi yang pintar, cepat belajar, dan penuh pengalaman. Mereka jarang puas hanya dengan satu bidang. Banyak orang Pon yang akhirnya menjadi serba bisa karena hobinya mencoba hal-hal baru. Tapi di sisi lain, sifat ini juga membuat mereka mudah gelisah. Belum selesai satu urusan, pikirannya sudah melompat ke hal lain. Baru saja menemukan jawaban, sudah muncul pertanyaan baru. Hal ini membuat batin orang Pon jarang bisa benar-benar tenang. Hatinya seperti burung yang terus mengepakkan sayap, hinggap sebentar lalu terbang lagi. Ia ingin merasakan semua hal, tapi pada akhirnya sering merasa lelah karena tidak menemukan kepuasan. Banyak cerita dalam kehidupan sehari-hari yang menggambarkan ini. Misalnya, seorang pemuda lahir Pon yang baru bekerja di satu tempat. Awalnya ia begitu semangat, ingin tahu semua hal, belajar dari senior, mencoba tugas baru. Tapi setelah beberapa bulan, muncul rasa gelisah. Ia merasa pekerjaannya membosankan, lalu muncul keinginan untuk mencari hal lain. Padahal, sebenarnya ia belum sepenuhnya mendalami apa yang ada di depannya. Dulurku, sifat ini sering membuat orang Pon tampak tidak tenang di mata orang lain. Mereka dianggap mudah berubah pikiran, susah fokus, atau terlalu banyak maunya. Namun, sesungguhnya ini bukan semata kelemahan. Rasa ingin tahu yang besar adalah anugerah, asal diarahkan dengan bijak. Leluhur Jawa sering memberi wejangan, ngudi kauruh kudu nganggo laku, ora mung pengin ngerti, nanging kudu nganggo ati. Artinya, mencari ilmu itu harus dilakukan dengan kesungguhan, bukan hanya karena ingin tahu. Orang Pon yang bisa menata rasa ingin tahunya dengan laku dan kesabaran akan tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Sebab sejatinya, ketidaktenangan yang lahir dari rasa ingin tahu itu adalah bahan bakar. Ia membuat orang Pon tidak pernah berhenti mencari jalan, tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Dan bila ia bisa mengarahkan energi itu, maka rasa gelisahnya akan berubah menjadi kekuatan yang mengangkat dirinya menuju kebijaksanaan. 3. Warisan leluhur yang kuat. Dulurku, dalam ajaran Jawa kuno, setiap weton bukan hanya tentang hari dan pasaran. Ia juga adalah cermin dari garis keturunan, sebuah tali tak kasat mata yang menghubungkan manusia dengan leluhurnya. Orang yang lahir di weton Pon dipercaya membawa warisan energi leluhur yang sangat kuat, energi yang tidak selalu mudah dijalani. Orang tua dulu sering berkata, wong Pon iku turunane wong sing ora gampang menyerah. Maksudnya, mereka sering lahir dari garis leluhur yang keras, penuh perjuangan, dan kuat menanggung beban hidup. Energi itu menurun kepada anak cucu, membuat mereka memiliki karakter yang tahan banting, tidak mudah menyerah pada keadaan. Namun, warisan ini juga menghadirkan sisi lain. Batin mereka seperti selalu dituntun untuk terus berjuang, tidak pernah puas, tidak pernah berhenti. Seakan ada suara gaib dari masa lalu yang berbisik di telinga. Ojo kendho, ojo lali, terusno perjuanganmu. Inilah yang membuat orang Pon sering merasa hidupnya penuh tekanan. Bukan hanya dari lingkungan, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Ia bisa saja sudah mencapai sesuatu yang besar, namun tetap merasa ada yang kurang. Ia bisa saja sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hatinya masih gelisah, seakan ada amanah leluhur yang belum tuntas ia jalani. Bayangkan seorang petani tua di masa lampau, hidup di tengah penjajahan, berjuang mempertahankan sawah kecilnya,
dan mewariskan pesan kepada anak cucunya. Urip kui kudu kenceng, ojo gampang nyerah. Nah, pesan semacam ini tidak hilang begitu saja. Ia menempel dalam darah keturunan, hadir dalam sifat, watak, dan langkah hidup orang Pon. Tidak heran bila banyak yang berkata, orang Pon membawa darah pejuang, meski kadang batinnya sendiri lelah menanggung semua itu. Tak sedikit kisah yang mencatat orang Pon menjadi sosok tangguh di lingkungannya. Ada yang menjadi pemimpin keluarga yang disegani, ada yang jadi pengayom desa, ada pula yang menanggung beban ekonomi keluarga besar. Semua itu seperti takdir yang otomatis melekat pada mereka. Namun, di balik ketangguhan itu, seringkali mereka sulit menemukan ketenangan batin. Karena bagaimanapun, hidup dengan tuntutan, baik dari leluhur maupun dari lingkungan, bisa membuat hati lelah dan gelisah. Sesepuh Jawa sering mengingatkan, warisan leluhur iku ora mung berkah, nanging uga ujian. Maksudnya, energi kuat dari masa lalu bisa menjadi cahaya penuntun, tapi bisa juga menjadi beban jika tidak dikelola. Orang Pon yang tidak bisa memahami warisan itu akan mudah gelisah, merasa dirinya selalu kurang, atau bahkan merasa hidupnya tidak pernah benar-benar bebas. Namun, bila ia mampu memahami bahwa warisan leluhur bukanlah belenggu, melainkan bekal, maka ketidaktenangan itu akan berubah menjadi arah. Ia akan menyadari bahwa kegelisahannya adalah tanda bahwa ia harus terus melangkah, terus memperbaiki diri, dan meneruskan perjuangan dalam bentuk yang lebih baik di zamannya. Dulurku, warisan leluhur adalah api. Api bisa menjadi penerang, tapi bisa juga membakar. Orang Pon yang bijak akan menjaga api itu tetap menyala tanpa membakar dirinya sendiri. Ia akan menyalurkan energi kerasnya pada hal-hal bermanfaat, menjadi penopang keluarga, menjadi cahaya bagi masyarakat, atau menjadi teladan bagi orang sekitar. Dan pada saat itulah, batinnya perlahan menemukan ketenangan, meski tetap membawa riak kegelisahan sebagai pengingat bahwa hidup adalah perjuangan tanpa henti. 4. Hubungan dengan alam dan kosmos. Dulurku, orang Jawa sejak dulu meyakini bahwa manusia bukanlah makhluk yang berdiri sendiri. Kita hidup dalam jalinan kosmos, bagian dari semesta yang terus bergerak. Setiap weton diyakini punya ikatan khusus dengan peredaran alam, dan Pon adalah salah satu yang paling dekat dengan irama kosmos. Tak heran, mereka yang lahir Pon seringkali hidupnya berubah-ubah, mengikuti gelombang energi semesta yang terus berputar. Bayangkan bulan di langit malam. Ia tak pernah sama setiap hari. Kadang penuh bundar memancarkan cahaya terang, kadang separuh, kadang redup tipis seperti sabit, bahkan kadang hilang sama sekali. Begitulah hati orang Pon. Mereka punya fase-fase yang naik turun, terang dan redup, semangat yang meledak-ledak lalu tiba-tiba meredup tanpa alasan jelas. Inilah yang membuat mereka sering dianggap sulit tenang. Karena batinnya mengikuti pasang surut alam, bukan sekadar kehendaknya sendiri. Dalam primbon Jawa, Pon sering diasosiasikan dengan elemen bumi dan udara. Bumi membuat mereka kokoh, tapi udara membuat mereka mudah goyah. Kokoh di luar, namun angin batin yang berhembus membuat mereka mudah gelisah. Kadang orang Pon bisa berdiri tegak seperti pohon besar yang berakar kuat. Namun dalam sekejap, angin kegelisahan membuat daun-daun dalam dirinya bergetar, tak pernah diam. Keterikatan dengan kosmos ini juga membuat orang Pon sensitif terhadap perubahan alam. Tak jarang, mereka merasa resah saat malam bulan purnama, atau merasa gelisah ketika hujan turun deras disertai angin kencang. Ada getaran alam yang langsung menyentuh batin mereka. Seolah tubuh dan jiwa mereka menjadi antena yang menangkap frekuensi semesta. Tak hanya itu, perubahan hidup orang Pon seringkali mengikuti siklus besar. Ada masa di mana ia penuh keberuntungan, lalu tiba-tiba jatuh dalam kesulitan. Ada masa ketika ia disukai banyak orang, lalu tiba-tiba merasa dijauhi. Semua itu seperti fase alam yang berganti tanpa bisa ditolak. Dan karena mereka peka, batin mereka pun sulit mencapai ketenangan. Mereka merasa selalu ada sesuatu yang bergerak, bahkan saat hidup tampak biasa-biasa saja. Namun dulurku, justru disitulah letak kekuatan orang Pon. Mereka memiliki hubungan batin dengan kosmos yang membuat mereka peka terhadap tanda-tanda alam. Mereka bisa merasakan firasat, membaca pertanda,
bahkan kadang meramal arah hidup orang lain hanya dengan mengikuti intuisi. Inilah salah satu kelebihan gaib yang dimiliki orang Pon, meski dibayar dengan hati yang sering tak pernah diam. Sesepuh Jawa pernah berkata, "Wong Pon kui dadi kaya lintang, murup nanging obah." Artinya, orang Pon itu seperti bintang, ia bersinar, tapi juga selalu bergerak mengikuti garis orbit semesta. Dan pergerakan itu yang membuatnya jarang menemukan titik tenang. Tapi ingat, dulurku, hubungan dengan kosmos bukan kutukan. Justru itu adalah anugerah besar. Dengan kesadaran spiritual, orang Pon bisa menjadikan kegelisahan sebagai cara untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Mereka diajak untuk memahami bahwa hidup memang bergerak, dan ketenangan sejati bukan datang dari alam yang berubah, melainkan dari hati yang ikhlas menerima perubahan itu. Maka orang Pon yang mampu berdamai dengan gelombang kosmos akan menemukan kebijaksanaan. Mereka akan belajar bahwa meski bulan berganti wajah, ia tetap bulan. Meski bintang bergerak, ia tetap bersinar. Begitu pula manusia, meski hati sering gelisah, jika tetap berpegang pada doa dan kesabaran, maka ia tetap punya cahaya yang tak akan padam. 5. Pelajaran hidup. Tenang itu harus ditempa. Dulurku, banyak orang berpikir bahwa ketenangan adalah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Mereka percaya kalau hidupnya sudah mapan, uang cukup, keluarga lengkap, maka hati akan otomatis tenang. Tetapi bagi orang yang lahir di weton Pon, ketenangan bukan hadiah, melainkan sesuatu yang harus ditempa dengan laku, kesabaran, dan kesadaran. Sejak lahir, orang Pon sudah membawa energi kegelisahan. Inilah yang membuat mereka jarang bisa duduk diam tanpa memikirkan sesuatu. Tapi sebenarnya, ini bukanlah kelemahan. Leluhur Jawa selalu melihat kegelisahan sebagai pintu menuju kebijaksanaan. Sebab, hanya orang yang gelisah yang mau bergerak mencari jawaban. Hanya orang yang resah yang mau bangkit memperbaiki keadaan. Bayangkan api yang menyala dalam tungku. Api itu panas, tidak pernah tenang, selalu bergerak, selalu membara. Tapi justru api itulah yang membuat beras bisa matang, besi bisa ditempa, dan malam bisa terasa hangat. Begitu pula kegelisahan orang Pon. Bila dibiarkan liar, ia bisa membakar diri. Tapi bila diarahkan, ia akan menjadi sumber kekuatan yang menuntun mereka mencapai hal-hal besar. Tidak sedikit tokoh besar yang lahir di weton Pon. Mereka dikenal keras, gigih, dan tidak mudah menyerah. Justru karena hatinya tidak pernah benar-benar tenang, mereka terdorong untuk terus berkarya, terus berjuang, bahkan hingga akhir hayatnya. Kegelisahan mereka melahirkan pencapaian, meninggalkan jejak yang tidak mudah dilupakan. Namun, untuk sampai pada tahap itu, orang Pon harus belajar menerima bahwa ketenangan adalah hasil dari perjalanan panjang. Ia harus menempa dirinya dengan doa, tirakat, dan kesabaran. Bagi orang Jawa, ada pepatah, urip iku urup. Hidup itu menyala. Artinya, manusia tidak boleh hanya pasrah tenggelam dalam arus. Ia harus menyala, memberi cahaya, meski dengan kegelisahan yang ada di dalam dirinya. Dulurku, orang Pon sering merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Meski sudah mendapat banyak hal, tetap merasa kurang. Meski sudah berada di puncak, tetap merasa belum cukup. Tapi disitulah pelajaran yang harus diambil. Sejatinya, ketenangan bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Saat ia belajar untuk bersyukur, menerima apa adanya, dan ikhlas menjalani takdir, barulah hati yang resah bisa berubah menjadi hati yang lapang. Seorang bijak pernah berkata, ketenangan itu bukan berarti tidak ada masalah, tapi kemampuan untuk tetap damai di tengah masalah. Dan ini adalah tugas hidup orang Pon. Mereka ditakdirkan untuk belajar tenang bukan di jalan yang datar, tapi di jalan yang berliku. Tidak dengan hati yang selalu nyaman, tapi dengan hati yang ditempa oleh badai. Ketika orang Pon berhasil menaklukkan gelisahnya, maka ia akan menjadi pribadi yang sangat kuat. Ia bukan hanya bisa menenangkan dirinya, tapi juga bisa menenangkan orang lain. Dari kegelisahan lahirlah empati, dari keresahan lahirlah kebijaksanaan, dan dari hati yang terus mencari akhirnya lahirlah ketulusan. Jadi dulurku, meski Pon sering disebut sulit tenang, bukan berarti mereka akan selamanya gelisah.
Justru karena mereka sulit tenang, mereka diberi kesempatan untuk menempuh jalan spiritual yang dalam. Tenang bagi orang Pon bukanlah hadiah instan, melainkan mahkota yang diraih setelah melewati perjalanan panjang. Dan ketika mahkota itu sudah ia dapatkan, ketenangannya akan jauh lebih kokoh daripada orang yang mendapatkannya tanpa perjuangan. Dulurku, setelah kita menelusuri 5 bagian tadi, jelaslah bahwa orang yang lahir di weton Pon memang membawa energi batin yang unik. Mereka sulit tenang bukan karena kutukan, bukan pula karena kelemahan. Justru di balik kegelisahan itu, ada rahasia besar yang diwariskan leluhur dan digariskan semesta. Energi angka Pon yang berat membuat mereka selalu merasa memikul beban. Rasa ingin tahu yang tak pernah pada menjadikan mereka seperti pengembara yang tak henti melangkah. Warisan leluhur yang keras membuat mereka selalu merasa ada amanah yang belum selesai. Hubungan dengan kosmos menuntun hati mereka mengikuti pasang surut alam. Dan akhirnya, semua itu mengajarkan satu hal, bahwa ketenangan bukan hadiah, melainkan hasil dari laku hidup. Pon adalah api yang tak pernah padam. Gelisahnya memang sering melelahkan, tapi disitulah ada potensi besar. Mereka bisa menjadi pribadi tangguh, berwibawa, dan penuh kebijaksanaan, bila mampu menata batin. Seperti bulan yang terus berganti wajah, orang Pon juga punya fase-fasenya sendiri. Namun satu hal pasti, cahaya mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Pesan leluhur sederhana, ojo wedi marang resah, amarga saka resah lahir pepadang. Jangan takut pada kegelisahan, karena dari kegelisahanlah lahir cahaya. Ketenangan sejati bagi orang Pon bukanlah keadaan tanpa masalah, tapi kemampuan untuk tetap tegar dan sabar di tengah badai. Maka dulurku, bila sampean lahir Pon, jangan berkecil hati. Anggaplah keresahan itu sebagai jalan menuju kematangan jiwa. Dan bila sampean hidup berdampingan dengan orang Pon, pahamilah bahwa ketidaktenangan mereka bukan kelemahan, melainkan bagian dari perjalanan spiritual yang dalam. Dulurku, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi pepadang untuk hati kita semua. Bahwa di balik weton, di balik hitungan Jawa, selalu ada hikmah yang bisa kita ambil. Hidup memang tak selalu tenang, tapi dengan doa, sabar, dan syukur, kita bisa menemukan ketentraman sejati. Sebelum kita akhiri, monggo saya titip pesan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, supaya sampean tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Tuliskan juga sholawat, doa, atau asal kota panjenengan di kolom komentar. Biar doa kita menyatu, nyambung satu sama lain, dan menguatkan ikatan persaudaraan. Mugi Gusti Allah tansah maringi rahmat, kesehatan, lan ketenangan batin kanggo kita kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahajeng rahayu.